Suatu malam, Adil dan Raihan berhenti beristirahat di pinggir jalan yang sunyi. Namun, tiba-tiba mereka diserang oleh seekor serigala yang muncul dari kegelapan. Tidak lama kemudian, seorang pengendara lain melintas dan melihat gerobak mereka yang kosong tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama setelah itu, sebuah truk lain datang sehingga para sopir berhenti dan mencoba mencari keberadaan Raihan dan Adil. Mereka menemukan sepatu di tanah yang menandakan sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Salah seorang di antara mereka berniat kembali ke truk, siapa tahu ibu dan anak itu kembali ke sana sehingga ia bisa menemukannya. Namun, tiba-tiba pria tersebut diserang oleh seekor serigala. Beruntungnya, Adil muncul sambil membawa ampar yang sejak tadi mereka bawa sehingga serigala itu pergi dari sana. Setelah keadaan kembali aman, para sopir kemudian menawarkan tumpangan kepada Raihan dan Adil agar mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih aman. Namun, sama seperti sebelumnya, ibunya tetap menolak karena ingin melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tidak kehabisan akal, salah seorang supir memutuskan untuk berjalan perlahan di belakang mereka sehingga lampu truk tersebut dapat menerangi jalan yang gelap sepanjang perjalanan mereka. Setelah perjalanan 24 jam di jalan yang sepi, sopir truk dan keduanya akhirnya sampai di sebuah pelabuhan. Sebelumnya, sopir truk tersebut sudah memberitahu temannya bahwa ia akan membawa dua orang ini, sehingga mereka bisa diselundupkan di kapal tanpa diketahui banyak orang. Pria itu kemudian meminta agar keduanya tidak keluar dari tempat persembunyian karena kapten-kapten kapal tersebut dikenal sebagai orang-orang yang sangat kejam dan tidak suka ada penumpang gelap di kapalnya. Malam harinya, Raihan terbangun dan melihat Adil sudah tidak berada di tempatnya. Raihan pun segera keluar untuk mencari putranya, namun siapa sangka saat itu Adil tengah mengobrol santai bersama sang kapten kapal. Setelah melakukan pelayaran yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di Azerbaijan. Adil kembali meletakkan ibunya di gerobak lalu berjalan menuju pusat kota. Saat itu Raihan mulai merasa kurang sehat dan mereka pun beristirahat sejenak di dekat sebuah air mancur. Di sana Adil melihat sebuah balon udara yang melayang di kejauhan lalu pergi mengejar balon tersebut dengan rasa penasaran. Sementara itu, sang ibunya ditinggalkan sendirian semakin merasa lemah, bahkan tidak sanggup lagi berdiri hingga ia terjatuh ke dalam kolam. Adil yang sudah berjalan cukup jauh dari ibunya baru menyadari bahwa ibunya tidak lagi di belakangnya dan ia mulai tersesat di jalanan kota yang mulai ramai. Ia pun berusaha mencari jalan untuk kembali dan beruntungnya berpapasan kemudian ia berhasil kembali ke air mancur tadi. Namun ia sudah tak melihat ibunya di sana. Di dalam kolam ia melihat gelang ibunya dan berusaha mengambilnya, namun tindakannya itu membuat seorang polisi datang dan menegurnya karena ia mengira akan melakukan hal yang aneh. Polisi itu kemudian melaporkan kejadian itu kepada rekannya. Lalu rekannya mengatakan bahwa sebelumnya ada seorang wanita tua yang ditemukan terjatuh di dalam kolam dan sudah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya polisi itu segera membawa Adil ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Di rumah sakit terlihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur dengan infus terpasang di tangannya. Ibunya terlihat sangat khawatir dan sebelumnya sudah berulang kali ibunya mengingatkan Adil untuk tak pergi jauh darinya. Setelah merasa keadaannya sedikit membaik, Raihan mencoba bangun dari tempat tidur. Namun dokter meminta agar tidak banyak bergerak terlebih dahulu karena kondisinya masih lemah. Raihan lalu bertanya kepada dokter berapa lama lagi sisa usianya. Namun dokter itu hanya diam seolah menandakan bahwa waktu yang dimiliki Raihan mungkin tidak lama lagi. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menempuh ratusan kilometer lagi hingga akhirnya sampai Turki. Sementara itu di Istanbul terlihat sebuah kru film yang sedang kewalahan karena salah satu pemeran tidak datang tepat waktu dan saat itu Adil yang tidak mengetahui apa-apa melintas di hadapan mereka. Para kru melihat bahwa penampilan Adil sangat cocok dengan karakter yang mereka butuhkan sehingga mereka pun meminta Adil untuk memerankan karakter tersebut. Adil akhirnya mencoba memerankan karakter itu dan melakukannya dengan sangat baik sehingga para kru merasa terkesan. Mereka kemudian meminta Adil untuk tetap di lokasi syuting dan berjanji akan membayarnya dengan jumlah yang cukup besar. Namun Raihan menolak tawaran tersebut dan menjelaskan bahwa mereka sedang perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mendengar hal itu, salah satu kru film mengatakan bahwa ia mengenal seorang imam yang mungkin bisa membantu perjalanan mereka. Setelah percakapan itu selesai, Raihan dan Adil pun meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah masjid dan bertemu dengan imam yang dimaksud oleh seorang kru tadi. Sang imam kemudian menuliskan sebuah surah dalam bahasa Arab yang menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sehingga diharapkan orang-orang yang mereka temui di perjalanan dapat membantu mereka melintasi negara selanjutnya. Negara yang harus mereka lewati berikutnya adalah Suriah yang saat itu sedang dalam kondisi perang dan sangat berbahaya untuk dilalui. Imam tersebut kemudian menyarankan agar mereka menggunakan pesawat untuk melanjutkan perjalanan agar lebih aman dan cepat. Namun lagi-lagi Raihan menolak saat itu karena ia yakin putranya tidak akan menerima tawaran tersebut dan tetap ingin melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga
hingga akhirnya sampai di perbatasan Turki dan Suriah. Saat pemeriksaan dokumen, penjaga tidak mengizinkan mereka melintas karena tidak memiliki visa. Tetapi Adil yang tidak mengerti mencoba untuk terus berjalan hingga para penjaga pun menodongkan senjata. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.